Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Situstari SPD dari SD Negeri 16 Erupas. Saya TGP Angkatan 10 Kabupaten Ketapang yang akan melaksanakan wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Erupas. Ya Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah kabar baik dan bahagia selalu. Ya, terima kasih atas waktunya hari ini sudah memberikan saya waktu untuk kita bertatap muka ini ya. Di sini saya ada tugas dari TGP untuk praktek modul 3.1 yaitu melakukan wawancara dengan kepala sekolah terdekat dari lingkungan sekolah saya. Baik. Ya Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu. Yang pertama untuk pertanyaannya, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Saya melihat bahwa kasus dilema etika ini melawan benar, di mana hal ini merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, dan kedua pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan untuk sebuah kepentingan. Sedangkan untuk rujukan moral itu merupakan situasi ataupun keadaan yang ketika kita harus mengambil keputusan antara yang benar dan juga salah atas sebuah pelanggaran tertentu. Untuk pertanyaan kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan Ibu? Sebelum mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, hal yang terlebih dahulu dilakukan yang pertama adalah mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah siapa saja yang terlibat dalam hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis benar atau salahnya. Kemudian berikutnya adalah membuat solusi alternatif. Kemudian setelah itu kita membuat sebuah keputusan. Dari keputusan itu kita lihat kembali, direfleksikan terlebih dahulu dampak apa yang akan terjadi atas keputusan yang kita ambil. Untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Baik, untuk langkah-langkah yang dilakukan ataupun prosedurnya, yang pertama tentunya kita harus mengumpulkan data atau fakta yang terjadi, menentukan siapa yang terlibat di dalamnya, menganalisis objek yang sedang terjadi, apakah faktanya itu benar ataupun faktanya itu salah, membuat alternatif solusi, mengambil keputusan, dan refleksikan kembali. Dan ingat bahwa kita di semua instansi pasti ada tata tertibnya, apalagi yang namanya di sekolah ada tata tertib siswanya, pelanggaran apa, skornya berapa, dan lain sebagainya. Pertanyaan keempat Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini yang sudah Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Untuk hal-hal yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini, yaitu dengan menelaah siapa-siapa saja yang terlibat, sifat urgensinya seperti apa, mendesak atau tidak kasus dilema etika itu, dan pengambilan alternatif solusi yang tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, pertanyaan selanjutnya Ibu, pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini yang sudah Ibu lakukan yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Upaya untuk mempersatukan pemikiran dan kesepakatan yang memerlukan waktu yang cukup panjang untuk menyamakannya. Di samping itu juga kami harus dapat memilih serta memilah solusi demi solusi yang disampaikan untuk kami jadikan menjadi sebuah jawaban yang dapat diterima oleh semua orang. Kemudian tantangan yang berikutnya kadang mempunyai
masalah tersebut mempunyai nilai yang sama penting, tetapi ada kalanya yang harus didahulukan, kemudian ada juga sebagai pihak-pihak tertentu yang terlibat, kemudian serta adanya aturan-aturan yang harus dipenuhi. Tak kalah penting juga ada nilai rasa yang harus diutamakan. Untuk selanjutnya, pertanyaan ke-6, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya berbentuk prosedur seperti apakah yang Ibu jalankan? Baik, untuk pengambilan keputusan kasus dilema etika ini kami tidak mempunyai jadwal tertentu ataupun jadwal khusus, tetapi ada kalanya kami juga ada menganalisa, mempertimbangkan serta memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada baik secara formal maupun non formal. Tetapi pada saat kondisi tertentu yang sifatnya memang mendesak harus segera diputuskan, akan tetapi jika masih ada waktu tertentu maka akan dimusyawarahkan dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi menggunakan step by step gitu Bu. Hari ini apa misalnya nanti terjadwalkan gitu. Jadi melihat pada kasusnya. Untuk selanjutnya pertanyaan ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor ataupun seseorang yang mempermudah dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika ini, saya melibatkan orang yang profesional tentunya, yang menghargai dan juga menerima keputusan atasan. Dan tentu saja tergantung juga pada bobot permasalahan yang dihadapi. Kadang kita melibatkan guru, melibatkan wali kelas, kemudian melibatkan guru BK, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan tentu saja. Bahkan kadang kami juga melibatkan pihak dari komite sekolah jika permasalahan ini menyangkut kepentingan orang tua siswa. Jadi semua tergantung kepada tingkat kasus dilema etika tersebut. Selanjutnya Ibu, ini untuk pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu dapat dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat kita ambil dari pengalaman atas sebuah keputusan pada kasus dilema etika, yaitu sebelum mengambil keputusan harus melakukan analisa yang tepat atas kasus yang ada, kemudian melakukan refleksi untuk bahan pertimbangan, dan hasil dari setiap keputusan itu pasti tidak mungkin akan membuat puas semua pihak yang terlibat, tetapi pasti ada pihak-pihak yang merasa tidak terpuaskan atas keputusan itu. Kemudian semua yang terlibat pada pengambilan keputusan tersebut harus siap menerima, menghormati, serta melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ibu sudah mau membantu saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi. Semoga dari hasil yang Ibu sampaikan tadi dapat memberikan hal positif untuk diri saya, dan saya juga dapat menerapkan nantinya di sekolah saya. Terima kasih Bu ya. Baik, terima kasih juga Bu Deni. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, bernilai positif untuk semuanya. Salam sukses untuk Bu Deni, tetap terus bersemangat. Iya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Siti Imroati Muhajiroh, Kepala SMK Negeri 1 Airupas, Kabupaten Ketapang. Terima kasih, kesan saya untuk kegiatan ini adalah kita bisa sharing antara sekolah satu dengan sekolah yang lainnya dalam mengatasi sebuah permasalahan yang ada. Semoga semuanya akan bernilai positif, akan berdampak positif bagi dunia pendidikan di Indonesia.